Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran dasar desain grafis. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya segala aktivitas kita selalu diawali dulu dengan berdoa atau minimal dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih dalam materi atau dalam kompetensi dasar menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Ya, dimana untuk materi sebelumnya Bapak sudah memberikan beberapa tool efek yang harus kalian pelajari. Nah, masih ada tool-tool efek yang lain yang akan Bapak sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah efek extrude, di mana efek extrude ini adalah salah satu tool efek pada aplikasi CorelDRAW yang berfungsi untuk memberikan kesan 3 dimensi pada sebuah objek atau suatu teks. Oke, untuk contoh penerapan efek extrude ini bisa kita lihat pada desain berikut ini. Nah, ini kita fokuskan pada meja komputernya, di mana meja tersebut dibuat dengan menggunakan efek extrude, ya, sehingga pembuatannya bisa lebih cepat, ya, tanpa berlama-lama. Oke, kita langsung saja bagaimana sih cara penerapan atau cara menerapkan menggunakan efek extrude di aplikasi CorelDRAW. Baik, kita langsung saja ke prakteknya. Misalkan kita sisipkan di sini sebuah teks SMK bisa, SMK bisa. Jadi kita perbesar dulu teksnya biar lebih jelas. Nah, misalkan teks ini akan kita berikan efek extrude. Caranya, kita masuk ke tool efeknya, kita pilih extrude, lalu kita klik satu kali di teksnya, di bagian mana saja, pokoknya di daerah teksnya, lalu kita tarik. Nah, ini misalkan apakah mau ke kiri, ke kanan, maaf, atau ke kiri, atau sedikit ke atas, ataupun ke bawah. Nah, ini efek extrude-nya mau dibawa ke arah mana, tinggal di drag saja mouse-nya, ya. Misalkan kita bawa ke sebelah kiri, ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi kan di sini kelihatan tidak jelas bentuk teksnya. Nah, untuk merubahnya, kita bisa melakukan perubahannya di properties dari efek extrude ini. Misalkan kita rubah rotasinya, misalkan, ya. Nah, ini tinggal kita klik saja di sini. Nah, misalkan seperti ini. Ini 3 dimensinya mau kita rubah seperti apa, ya. Nah, misalkan seperti itu, ya. Atau misalkan kita kembalikan ke posisi semula, nah, atau misalkan kita akan merubah dari segi warnanya, atau misalkan kita klik ini, ya, kita beri warna hitam, misal kuning, ya, untuk solid colornya, ya. Nah, seperti ini. Atau kita bisa beli pilihan warna yang lain, misalkan seperti itu, ya. Kita tinggal ganti-ganti saja. Oke, selanjutnya untuk mengedit sesuai dengan kebutuhan kita, ya silakan kalian tinggal edit saja, atur saja properti bar dari efek extrude ini. Kalau untuk memberikan warna bagian dalamnya, ya kita tinggal pilih aja warna seperti ini, ya. Nah, itu. Nah, oke, itu ya salah satu contoh bagaimana menggunakan tool efek extrude dalam CorelDRAW. Oke, selanjutnya kita hapus lagi, masuk ke tool efek yang selanjutnya, ya, yaitu efek envelope. Dimana efek envelope ini fungsinya adalah untuk mengubah bentuk objek atau teks menjadi bentuk lain sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan dari efek envelope, ya, pada suatu teks, ya. Nah, ini adalah contohnya, ya. Ini ada contoh pada yang diterapkan pada teks dan juga yang diterapkan pada
objek. Oke, bagaimana cara menggunakannya di aplikasi CorelDRAW? Oke, kita langsung saja buka aplikasi CorelDRAW-nya. Ya, misalkan kita buat teks di sini seperti yang tadi, SMK bisa. Ya. Oke, kita perbesar supaya lebih jelas perubahannya. Nah, misalkan kita akan memberikan efek envelope, berarti kita buka atau kita klik efek envelope-nya, maka terdapat beberapa node-node yang mengelilingi dari teks tersebut. Nah, node inilah yang bisa kita rubah-rubah atau kita pindah-pindahkan, yang nantinya akan menyesuaikan dengan bentuk teks yang kita butuhkan. Misalkan kita klik node yang ini lalu kita tarik misalkan seperti ini. Nah, lalu misalnya kita tarik node yang bawah seperti ini. Nah, lalu kita tarik, nah seperti ini ya. Atau kita bisa membuat suatu bentuk, misalkan bentuk binatang, sehingga bentuk dari teks ini untuk outline-nya ini menyerupai binatang tertentu atau menyerupai objek tertentu ya. Ini nanti tinggal Anda tarik sesuai dengan kebutuhan ya, atau Anda mau membuat bentuk ikan atau apa dan lain sebagainya ya. Nah, ini silakan tinggal ditarik aja seperti itu ya. Nah, ini adalah bagaimana cara menggunakan efek envelope pada suatu objek atau suatu teks. Pada objek juga bisa ya, silakan tinggal nanti Anda lakukan percobaan sendiri. Oke, kita hapus lagi. Kita ke efek selanjutnya, yaitu efek drop shadow. Di mana efek ini berfungsi untuk membuat efek bayangan pada suatu objek atau suatu teks ya. Ini contoh-contoh desain penerapan efek drop shadow. Nah, ini ya, ini contohnya diberikan pada suatu teks ya. Bagaimana cara penggunaannya? Kita langsung saja ke aplikasi CorelDRAW. Misalkan kita buat lagi di sini teksnya SMK bisa. Nah, oke, selanjutnya kita perbesar. Nah, oke, kita coba berikan efek tebal pada teksnya ya. Lalu kita beri warna, jangan hitam, misalkan warna merah ya. Oke, selanjutnya kita berikan efek drop shadow. Klik drop shadow-nya, lalu sama ya caranya, kita simpan di area dari objek atau teksnya, klik, lalu jangan dilepas, kita tarik bayangannya mau ke sebelah mana. Misalkan bayangannya mau ke sebelah kiri ya, kita tarik ke sebelah kiri lalu kita lepas. Nah, ini ya, bisa kalian lihat di sini ada unsur bayangannya. Nah, unsur bayangan ini stylenya bisa kita rubah-rubah. Di mana dirubahnya? Ya pada properti bar dari efek drop shadow tersebut. Nah, misalkan bayangannya mau kita rubah menjadi lebih ungu ya, atau jingga ya. Nah, ini misalkan propertinya, misalkan stylenya mau kita rubah, misalkan di Corel. Nah, ini seperti ini ya. Ini stylenya. Lalu misalkan transparansinya mau kita rubah. Nah, seperti ini ya. Transparansinya ini juga misalkan mau kita rubah. Nah, ya. Tool ini kita rubah seperti itu ya. Sehingga lebih transparan ya, lebih memudar lagi. Ataupun misalkan efeknya mau kita rubah, misalkan mau middle, mau out, nah seperti ini ya. Itu tergantung kebutuhan kalian. Silakan kalian bisa dicoba di komputer masing-masing. Itu ya. Bagaimana cara menggunakan efek shadow. Kita hapus lagi. Oke, selanjutnya untuk tool efek yang berikutnya adalah efek contour. Efek contour ini merupakan efek yang memberikan bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding di dalam objek aslinya. Artinya, di sini penggunaan efek contour ini akan menduplikasi objek, apakah menjadi lebih besar atau lebih kecil. Di mana duplikasinya ini kita bisa berubah stylenya dengan tampilan tertentu. Oke, contoh dari penerapan efek contour. Nah, ini ya, pada suatu teks, dimana efek contour ini bisa kita lihat menggunakan style yang berbeda-beda. Oke, kita langsung saja ke bagaimana cara menggunakannya. Sama, kita sisipkan teks saja. Misalkan di sini SMK bisa. Nah, kita perbesar. Oke, kita
berikan efek konturnya. Nah, kita klik konturnya, nah, lalu kita klik di bagian dalam atau area dari teks atau objeknya, lalu kita tarik, kita drag misalkan ke atas. Nah, seperti ini. Kita lepas. Nah, itu ya. Ini contoh dari penerapan efek kontur. Variasinya, stylenya bisa kita rubah-rubah. Misalkan kita rubah menggunakan clockwise counter color. Ya, kita klik misalkan ini. Nah, ini tampil nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan kita pilih linear counter color di propertinya, nanti hasilnya seperti apa? Seperti ini ya. Lalu kita bisa rubah-rubah warnanya. Ini warna outline colornya ya, warna fill colornya atau warna fontaine fillnya bisa kita rubah-rubah. Nah, object and acceleration-nya juga bisa kita rubah. Misalkan kita tarik ke sebelah sini, nanti ada perubahan. Nah, seperti itu ya. Atau kita tarik, atau kita misalkan mau menarik salah satunya, ya kuncinya tinggal kita buka ya, sehingga nanti ini hanya salah satu aja yang bergerak yang bisa kita pakai. Nah, seperti itu ya. Atau misalkan seperti inside contour atau misalkan to center. Nah, itu tampilannya bisa berubah. Ini outside ya, gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara menggunakan tool dari efek contour ya. Baik, itu saja mungkin pada video pembelajaran kali ini yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan tool-tool efek yang ada pada CorelDRAW. Silahkan, mudah-mudahan Bapak harapkan bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing ya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan selalu untuk selalu menjalankan protokol kesehatan ya, tetap semangat, jujur, disiplin, dan kompeten. Terima kasih. Silakan kalian untuk tugasnya dan merupakan juga sebagai absensi kehadirannya bisa kalian lihat di menu EduLogi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.